Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bahwasanya hidayah Allah kepada hamba untuk tazkiyatun nafas ini adalah satu karunia, satu nikmat yang agung, satu pemberian yang paling agung. Wa antum tullaba ilmin, kalian termasuk yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla, sebagaimana dalam ayat falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wal yundiru qaumahum idza rajau ilaihim la'allahum yahdharun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Azza wa Jalla di majelis ilmu di salah satu rumah Allah, yang mana kita senantiasa memohon kepada Allah taufiknya untuk dimudahkan meningkatkan ibadah, karena Allah menuntut ilmu, dan kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla dimudahkan dalam melakukan tazkiyatin nufus, sebagaimana yang senantiasa dimohon oleh Allah, dimohon oleh Nabi kepada Allah. Doa yang dimohonkan oleh Nabi kepada Allah Azza wa Jalla, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Bahasan kita bab yang ketiga tentang tazkiyatun nafs, fadlun minallahi ta'ala. Bab ini penting, sama pentingnya dengan bab-bab yang sebelumnya. Di sini akan dijelaskan pada bab yang ketiga ini bahwasanya tazkiyatun nafs adalah nikmat dan karunia Allah Azza wa Jalla. Kalau sebelumnya telah dijelaskan tentang tazkiyatun nafs, pengertian, pemahaman hakikat tazkiyatun nafs dalam Islam, yang mana tazkiyatun nafs mencakup amalan hati, amalan lisan, demikian pula anggota badan. Amalan hati meliputi banyak hal. Al-khawf, ar-raja, i'tiqad, ma yata'allaq bil i'tiqad, keyakinan bahwasanya Allah Azza wa Jal yang ditakuti, salah satu zat yang ditakuti. Jadi takut karena Allah Azza wa Jal. Al-khawf, ar-raja, isti'anah, istighasah. Ini kaitan dengan al-i'tiqad. Kaitan dengan ucapan banyak pula. Membaca Al-Quran, zikir kepada Allah Azza wa Jal. Demikian pula kaitan dengan amalan-amalan anggota badan pun banyak pula. Dan hal ini telah dirincikan oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah dalam kitabnya Tazkiyatun Nafs, tentang amalan-amalan, baik itu amalan hati, amalan yang kaitan dengan keyakinan, amalan kaitan dengan lisan, demikian pula amalan kaitan dengan anggota badan. Selanjutnya di sini al-muallif bab yang ketiga, bab fi anna tazkiyatan nafsi fadlum minallahi ta'ala. Mungkin telah kita singgung sedikit tentang masalah ini. Apakah tazkiyatun nafs itu fi'lul abdi, perbuatan hamba, atau semata-mata karunia dari Allah Azza wa Jalla? Dalam hal ini al-muallif akan menjelaskan bahwasanya
tazkiyatun nafas adalah karunia Allah kepada hamba-hambanya yang dikehendaki. Namun karunia ini tidak akan didapat kecuali apabila hamba itu melakukan ketaatan, melakukan amalan-amalan kebajikan, mentauhidkan Allah. Jadi karunia ini didapat bagi hamba-hambanya yang dipilih oleh Allah Azza wa Jal, yang juga melakukan amalan ketaatan sebagaimana nanti dijelaskan pada surat Al-Lail ayat yang ke-5 sampai yang ke-10. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Nah, ini nanti sebagai bukti bahwasanya Allah akan mudahkan jalannya manusia itu. Yang ibadah kepada Allah pun akan dimudahkan jalannya. Demikian pula mereka yang mendurhakai Allah, tidak iman dengan la ilaha illallah, pun ada jalan masing-masing. Namun tetap nanti ada balasan masing-masing. Yaqulu muallif Syekh Sa'di bin Hamud Asy-Syammari qal bab fi tazkiyatin nafsi fadlun min Allah Ta'ala. Qala Allah Ta'ala walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinnallaha yuzakki man yasha wallahu sami'un alim. Surat An-Nur ayat 21. Ayat ini potongan dari surat An-Nur ayat 21. Di awal ayat 21 Allah Azza wa Jal sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa man yattabi' khutuwatis syaitani fa innahu ya'muru bil fakhsya'i wal munkar. Allah Azza wa Jal peringatkan kaum mukminin untuk tidak mengikuti langkah-langkah asyaitan. Wa may yattabi' khutuwati syaitan, siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, dan syaitan itu mengajak kepada kemungkaran. Fa innahu ya'muru bil fakhsya'i wal munkar, sesungguhnya syaitan mengajak, memerintahkan kepada kekejian dan juga kemungkaran. Kemudian Allah Azza wa Jal menegaskan, walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Walaula fadlullah, kalau bukan karunia Allah atas kalian dan rahmat Allah atas kalian, ma zaka minkum min ahadin abada, niscaya tidak akan bisa ada yang bisa melakukan membersihkan hatinya sama sekali. Walakin Allah yuzakki man yasha, namun Allah yang membersihkan hamba-hamba dari hamba-hambanya yang Dia kehendaki. Ayat ini dijadikan dalil oleh muallif bahwasanya tazkiyatun nafas fadl min Allah. Dikatakan oleh ahli tafsir bahwasanya Allah Azza wa Jal mengatakan, laula fadlullahi 'alaikum ayyuhal mu'minun ma tahura minkum min ahadin abada bit-taubati intab walakin Allah yutahhiru man yasha'u biqabuli taubatih. Kalau bukan karunia Allah, rahmat Allah, wahai kaum mukminin, ma tahura minkum min ahadin abada bitaubah, niscaya tidak ada yang bisa bersih di antara kalian dengan taubat. Jika taubat, namun Allah Azza wa Jal menerima taubat kalian dari hamba-hamba yang dikehendaki. Dikatakan oleh As-Sa'di tentang ayat ini,
walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada ay ma tatahhara min tibai khutuwati syaitan. Jadi seorang ketika menjauhi, tidak mengikuti langkah syaitan, ini hakikatnya karunia dari Allah Azza wa Jalla. Ma tatahhara min ittiba'i khutuwati syaitan. Niscaya kalian tidak akan bisa kalau bukan fadl, karunia Allah. Niscaya kalian tidak bisa menghindar, bersihkan hati kalian dari mengikuti hawa nafsu atau mengikuti syaitan. Lianna syaitan yas'a huwa wa junuduh bid-da'wati ilaiha wa tahsiniha wan nafsu mayyala ila su' wan naqs mustawlin 'ala al-'abdi min jami'i jihatihi. Karena syaitan itu senantiasa berupaya menyesatkan hamba, menyesatkan manusia. Syaitan dan tentaranya senantiasa berupaya menyesatkan manusia, bahkan menghiasi kebatilan. Wan nafsu mayyalah, dan hati ini lemah, condong kepada kejelekan. Innan nafsa la'ammaratun bisu', kama qala ta'ala fi ayatin ukhra. Mustawlina 'ala al-'abdi min jami'i jihatihi. Wal imanu ghairu qawi, dan iman kadang lemah, iman kadang naik turun. Falau khaliya wa hadhihi ad-dawa'i, jika bukan karena rahmat Allah, dengan banyaknya godaan-godaan tadi itu, niscaya manusia akan tersesat, mudah tersesat. Makanya semuanya ini fadl min Allah. Falau khaliya wa hadhihi ad-dawa'i ma zaka ahadun bit-tatahhuri min adh-dhunubi was-sayyi'ati wan-nama' bi fi'lil hasanat. Jadi kesimpulannya di sini bahwasanya tazkiyatun nafs, ketika seorang melakukan ketaatan, meninggalkan maksiat Allah, tidak mengikuti langkah syaitan, ini adalah at-taufiq minallah, fadl minallah azza wa jal. Kemudian ayat itu ditutup oleh Allah azza wa jal, wallahu sami'un alim. Yang mana pada ayat ini ada penetapan dua sifat Allah azza wa jal, maha mendengar lagi maha mengetahui. Konsekuensinya apa? Keimanan dengan asma wa sifat. Kalau seorang betul-betul memahami hakikat keimanan dengan asma wa sifat, konsekuensinya bagaimana? Allah azza wa jal as-sami, maha mendengar. Konsekuensinya kita menjaga lisan kita, karena Allah azza wa jal maha mendengar. Alim, maha mengetahui akan apa yang dilakukan oleh hambanya. Dan ketika kita menetapkan dua sifat Allah azza wa jalla ini pada ayat ini, bahwasanya Allah azza wa jalla tidak menyerupai makhluknya. Allah maha mendengar, memiliki pendengaran, maha mengetahui, dan tidaklah sama dengan makhluknya. Wa qala ta'ala, pada ayat yang kedua, balillahu yuzakki man yasha. Balillahu yuzakki man yasha. Pada surat An-Nisa ayat 49, pada ayat itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan, alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum. Tidakkah engkau melihat wahai Muhammad mereka yang membersihkan diri mereka? Artinya mereka berpatokan dengan diri mereka tanpa menggantungkan kepada Allah, tanpa memohon kepada Allah azza wa jalla. Menganggap bahwasanya itu adalah memang amalan manusia murni,
tidak ada bantuan Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal tegaskan, balillahu yuzakki man yasha wa la yudlamuna fatila. Melainkan Allah lah yang membersihkan, mensucikan hati-hati kalian dari hamba-hamba yang dikehendaki. Wa la yudlamuna fatila, dan kalian tidaklah dizalimi sedikit pun. Makanya Nabi SAW di antaranya yang disebutkan oleh ahlul ilmi, disebutkan setelah menyebutkan ayat yang tadi, disebutkan akan hadis Nabi SAW bahwasanya Nabi SAW memohon kepada Allah untuk dibersihkan jiwanya. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Jadi ketika kita mengetahui bahwasanya Allah yang membersihkan hati kita, maka janganlah dimohon kecuali kepada Allah. Dan diiringi apa yang kita mohonkan kepada Allah, kita iringi dengan perbuatan. Bagaimana kita memohon kepada Allah Azza wa Jal rezeki yang halal, yang banyak, kemudian anta duduk-duduk di masjid gitu saja. Bagaimana bisa mendapatkan karunia Allah? Logikanya kalau anta memohon kepada Allah rezeki yang banyak, mendapatkan istri yang salihah, kemudian tidak berupaya mencari, anna lahu dzalik, bagaimana bisa mendapatkannya? Demikian pula tazkiyatun nafas, kita mohon kepada Allah, kita lakukan amalan-amalan, ketaatan-ketaatan, kita jauhi maksiat Allah, kita jauhi kesyirikan kepada Allah. Dengannya kita akan mendapatkan, dimudahkan, diberi taufik oleh Allah Azza wa Jal untuk melakukan tazkiyatun nafas. Wa qala ta'ala, walakinna Allah habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun fadlan minallahi wa ni'mah wallahu alimun hakim. Pada ayat ini, dua ayat surat Al-Hujurat ayat 7 dan 8, Allah Azza wa Jal menjelaskan tentang keadaan as-sahabah sebetulnya ayat ini. Wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinna Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Ini ayat ini juga menjelaskan akan keutamaan sahabat. Pada ayat yang ke-7 menjelaskan keutamaan sahabat yang mana Allah Azza wa Jal telah memberikan kecintaan di hati mereka akan keimanan. Dan keimanan itu dihiasi kepada as-sahabah, sahabat Nabi SAW. Bahkan dibikin kebencian akan wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Allah Azza wa Jal memberikan kebencian atas kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Ulaika humur rasyidun, mereka inilah yang mendapatkan petunjuk. Ayat ini sekali lagi pada ayat yang ke-7 menjelaskan akan keutamaan sahabat-sahabat Nabi SAW. Pada ayat yang ke-8, dan ini syahid pada bab ini, fadlan minallahi wa ni'mah wallahu alimun hakim. Ini semua adalah karunia dan nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Jadi intinya at-tazkiyah, fadl minallah Azza wa Jalla. Tazkiyah itu karunia dari Allah Azza wa Jalla. Dan karunia ini akan didapat bagi hamba-hambanya yang menjalankan ketaatan, yang meninggalkan maksiat, mentauhidkan Allah, menjauhi kesyirikan-kesyirikan,
Dan itu dikuatkan pada ayat yang 5 sampai 10 surat Al-Lail. Coba antum perhatikan pada ayat 5 sampai 10 surat Al-Lail. Qala ta'ala fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Allah Azza wa Jal menjelaskan, menegaskan fa amma man a'ta wattaqa. A'ta zakat mali. Menunaikan zakat, menunaikan nafkah, melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dari zakat. Dikatakan oleh As-Sa'di, fa amma man a'ta, yaitu melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dari ibadah-ibadah terkait dengan harta. Baik itu zakat, atau kafarah, atau nafaqat, atau sedekah, atau infak. Demikian pula al-ibadat al-badaniyah. Ibadah terkait anggota badan. As-salat, was-saum, wa nahwihima. Salat, puasa, dan yang lainnya. Demikian pula ibadah yang mengumpulkan dua. Artinya ibadah badan dan ibadah harta. Sebagaimana dicontohkan sini, haji dan umroh. Siapa yang menjalankan amma man a'ta, melaksanakan apa yang Allah perintahkan dari ibadah-ibadah. Baik itu ibadah terkait dengan harta, terkait dengan badan kita. Wattaqa ma naha anhu minal muharramati wal ma'asi. Dia menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah dari hal-hal yang maksiat dan yang diharamkannya. Wa saddaqa bil husna, membenarkan kalimat la ilaha illallah, meyakini kalimat la ilaha illallah dan membenarkannya. Dikatakan oleh Sa'di, ay saddaqa bi la ilaha illallah, membenarkan kalimat la ilaha illallah, yakin akan kalimat la ilaha illallah, membenarkan akan kalimat la ilaha illallah, dan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Apa kata Allah? Fasanu yassiruhu lil yusra. Maka dia akan dimudahkan. Fasanu sahhilu alaihi al-amal salih wal infaq fi sabilillah. Kami akan mudahkan, kata Allah Azza wa Jal. Mudahkan apa? Untuk melakukan amalan saleh. Inilah at-taufiq minallah Azza wa Jal. Sebaliknya, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Sebaliknya, siapa yang bakhila, yang kikir akan hartanya, tidak menjalankan zakat hartanya, tidak menjalankan nafkah yang wajib, ataupun hal-hal yang telah Allah perintahkan, dikatakan oleh As-Sa'di, qal wa amma man bakhila bima amara bihi fatarakal infaqal wajiba wal mustahabba wastaghna 'anillahi fataraka 'ubudiyatahu janiban. Siapa yang bakhila, tidak menjalankan kikir, tidak menjalankan perintah Allah dengan menginfakkan hartanya yang wajib, yaitu zakat, atau yang mustahab misalkan, wastaghna 'anillah, dia tidak membutuhkan Allah Azza wa Jal, meninggalkan ibadah, tidak ibadah kepada Allah, wa kadzdzaba bil husna, qal kadzdzaba bima aujaballahu alaihi al-ibad at-tasdiqa bihi minal aqaidil hasanah. Sebagian mengatakan kadzdzaba bila ilaha illallah. Jadi mendustakan apa-apa yang
diwajibkan Allah wajibkan kepada hambanya. Sebagian mengatakan mendustakan kalimat la ilaha illallah, fasanu yassiruhu lil usra. Maka dia akan dimudahkan apanya? Dalam menuju kesengsaraannya. Jadi masing-masing ada jalannya. Masing-masing ada jalannya. Namun tetap kullun muyassar lima khuliqa lahu kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua akan dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya dalam ayat yang lain itu kan Allah Azza wa Jalla menegaskan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Alladzina jahadu fina. Siapa yang sungguh-sungguh jahadu fina, artinya di jalan Allah Azza wa Jalla, dia akan diberi petunjuk jalan yang baik. Siapa yang ingin menuntut ilmu, memahami dakwah salaf, dakwah salafiyah yang hak, dia akan dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla jalannya. Yang ingin mengetahui kebenaran, dia akan dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Demikian pula sebaliknya, yang ingin melakukan kejelekan pun ada jalannya. Namun Allah Azza wa Jalla akan telah menyediakan balasan masing-masing. Wa an Ali radhiyallahu an qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi janazatin fa akhadha syai'an. Baik, sebelum saya bacakan hadis ini, sedikit saya tambahkan apa yang dikatakan dinukilkan oleh Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili dalam kitabnya Tazkiyatun Nafs, kaitan dengan Tazkiyatun Nafs adalah fadl minallah. Kesimpulan yang dikatakan oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah, bahwasanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah menguatkan pendapat at-tazkiyah itu adalah perbuatan hamba. Artinya tazkiyah, seorang ketika melakukan ketaatan itu adalah perbuatannya. Meninggalkan maksiat itu adalah perbuatannya. Tazkiyah minal abdi wa annahu huwallazi zakka nafsahu bi fi'li ta'ah wa hadha fatazkiyah minal abdi bi fi'li ta'ah lakin la yanbaghi an yutanasa anna tazkiyatal abd li nafsihi huwa bi taufiqillah. Ini kesimpulannya. Jadi tazkiyah itu dari amalan hamba, perbuatan hamba dengan melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah, mentauhidkan Allah, meninggalkan kesyirikan, tidak menyekutukan Allah. Namun la yambaghi an yutanasa anna tazkiyatan nafsi tazkiyatal abdi li nafsihi hiya bi taufiqillah. Namun jangan dilupakan bahwasanya tazkiyatul abd li nafsihi, hamba ketika melakukan tazkiyatun nafs, melakukan ketaatan, itu semata-mata Allah mudahkan, taufik dari Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana ayat tadi, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wala syakka anna al-'abda lahu atharun fi zakati nafsihi walakin hadha laysa biistiqlalin min wa innama huwa bitaufiqillah. La syak, tidak diragukan bahwasanya hamba memiliki pengaruh dalam melakukan tazkiyatun nafs. Namun bukan satu-satunya. Kalau bukan taufik minallah, kalau bukan karunia Allah, maka tidak akan bisa melakukan tazkiyatun nafs. Antumul an datang di sini mengikuti kajian. Kalau bukan Allah gerakkan, kalau bukan karena taufik minallah azza wa jal, tidak akan antum sampai di sini. Kemudian ketika antum duduk di sini, antum mencerna apa yang disampaikan, mengamalkan. Kalau bukan karena taufik minallah azza wa jal, tidak bisa kalian wujudkan. Semuanya taufik minallah azza wa jal. Makanya apabila ada orang misalkan mengikuti kajian,
tapi dia tidak melakukan apa yang disampaikan oleh pemateri, katakanlah, yu'lam annahu lam yuwaffaq ila dhalik, lam yuwaffaq ila al-amal. Dia belum diberi taufik dalam mengamalkannya. Makanya kita senantiasa memohon kepada Allah Azza wa Jalla taufik. Kita senantiasa memohon kepada Allah Azza wa Jalla taufik untuk dimudahkan dalam mengamalkan ibadah-ibadah karena Allah, dalam menuntut ilmu, mengamalkan dengan apa yang kita ilmui. Kita senantiasa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Walaula fadlullah, kita tidak akan bisa melakukan apa yang telah kita lakukan selama ini, atau apa yang selama ini kita telah jalani. Bahkan dalam melakukan ibadah 5 waktu, laula al-fadl minallah, taufik minallah, tidak akan bisa kita continue. Makanya senantiasa kita menggantungkan kepada Allah Azza wa Jalla akan apa-apa yang telah kita lakukan. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi janazatin fa akhadha shay'an faja'ala yankutu bihi al-ardh faqala ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'aduhu minan nar wa maq'aduhu minal jannah. Ini hadis penting juga ini. Ini juga kaitan dengan iman dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikuti jenazah, karena Nabi fi jenazah. Fa akhadha syai'an faja'ala yanqutu bil ard. Kemudian dia mengambil sesuatu di tanah itu, kemudian dia menorehkan di tanah. Faqal ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'aduhu minan nar wa maq'aduhu minal jannah. Tidaklah di antara kalian, satupun di antara kalian, kecuali telah ditetapkan tempatnya di neraka dan tempatnya di surga. Artinya semua telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla fil azal. Bahkan qabla khamsina alf sana. Dalam hadis ditetapkan sebelum 50.000 tahun lamanya. Ditetapkan hadza min ahli nar wa hadza min ahli jannah. As-sahabah ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian, dia menanyakan, qalu ya Rasulullah, afala nattaqilu ala kitabina wa nada'ul amal. Wahai Rasulullah, kalau begitu apakah kita pasrah saja dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah? Apa yang telah Allah tuliskan di Lauhil Mahfuz? Wa nada'ul amal, kita tinggalkan usaha amal. Jadi as-sahaba sempat menanyakan hal ini. Karena kalau sudah ditetapkan apa gunanya gitu loh. Kalau sudah ditetapkan apa gunanya? Ketahuilah kita tidak ada yang tahu apa yang Allah takdirkan kepada kita. Kecuali ketika hal itu terjadi, menimpa kita. Tidak ada yang tahu. Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lah. Amma man kana min ahli as-sa'adah fayuyassaru li'amali ahli as-sa'adah wa amma man kana min ahli asy-syaqa fayuyassaru min li'amali ahli asy-syaqawah. Thumma qara'a fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Jadi Nabi SAW memerintahkan kita untuk mengamalkan, amalkan, lakukan, kerjakan. Baik, salah satu contoh aja yang gampang. Jangan kita terlalu jauh. Antum menuntut ilmu. Kenapa menuntut ilmu? Ya sudah, tinggalkan aja, tidak usah. Percaya dengan takdir Allah aja. Hakadha la ahad ya'mal. Al-aqil la ya'mal dzalik. Orang yang akil tidak akan melakukannya itu. Al-aqil yas'a, ya'mal. Dia akan menuntut ilmu, mempelajari, menghilangkan kejahilan. Dia tidak akan duduk santai begitu saja.
menunggu keputusan Allah Azza wa Jalla. Melainkan ada upaya. Upaya untuk menghilangkan kejahilan dengan menuntut ilmu. Nah, ini salah satu bentuk bahwasanya al-amal yalzamuna. Al-amal yalzamuna. Al-Jabariyah, aqidah Al-Jabariyah menganggap bahwasanya khalas manusia tidak memiliki usaha sama sekali. Manusia ini majbur. Artinya sudah ditetapkan begini, ya sudah. Tidak ada upaya. Sebaliknya Al-Qadariyah bertentangan dengan Al-Jabariyah, menganggap bahwasanya semua upaya yang dilakukan oleh manusia itu adalah murni usaha manusia. Saya kaya ini usaha saya, murni. Saya menuntut ilmu ini usaha saya, karena murni usaha saya. Tidak menggantungkan, tidak mengatakan adanya Allah Azza wa Jal yang menetapkan, mentakdirkannya. Dua ta'ifah ini saling bertentangan. Ahlus sunnah wal jamaah menetapkan sebagaimana yang Allah katakan, wa ma tasya'una illa ayyasha Allah. Apapun yang kalian kehendaki, itu hakikatnya kehendak Allah Azza wa Jalla. Apabila dikehendaki oleh Allah akan terwujud, apabila tidak dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla tidak akan terwujud. Wa ma tasya'una illa yasha Allah. Jadi yang masyiatullah yang nafidah. Masyiat Allah Azza wa Jalla yang terwujud. Dan ini banyak kita buktikan dalam kehidupan kita. Berapa banyak orang yang frustasi, kemudian dia mau menghilangkan nyawanya, baik itu memotong tangannya sini atau usaha. Berapa banyak yang selamat. Padahal dia sudah tidak kepingin. Nah, ini kan menunjukkan bahwasanya dia belum ditakdirkan untuk hal itu. Dan banyak yang lainnya kalau kita perhatikan. Jadi i'malu, kata Nabi SAW. Berupayalah, amallah. Fa kullun muyassarun lima khuliqalah. Tiap kalian akan dimudahkan sesuai dengan jalannya, sesuai dengan yang diciptakannya. Fa amma min ahli sa'ada fa yuyassaru li amali ahli sa'ada. Adapun seorang yang tergolong ahli sa'ada yang akan bahagia, maka dia akan dimudahkan untuk mengamalkan golongan-golongan mereka yang akan mendapatkan kebahagiaan. Wa amma man kana min ahli syaqa. Adapun siapa yang telah Allah tetapkan golongkan menjadi ahli yang celaka, ya, fa yuyassar li amali ahli syaqawa, maka dimudahkan untuk mengamalkan amalan mereka yang sengsara. Sekali lagi kita tidak ada yang tahu. Makanya kita senantiasa memohon kepada Allah Azza wa Jalla, zat yang bolak-balikkan hati. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Apalagi di zaman fitnah. Senantiasa kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla, zat yang bolak-balikkan hati. Kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla husnul khatimah. Itu yang senantiasa kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla. Selain kita bekali, kita kuatkan, mantapkan keimanan kita, ketaatan kita kepada Allah, kita tingkatkan, dan kita senantiasa menggantungkan kepada Allah Azza wa Jalla, memohon zat yang bolak-balikkan hati, agar kita ditetapkan di atas keimanan, agar kita diwafatkan di atas keimanan, agar kita mendapatkan husnul khatimah. Tsumma qara'a fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Kemudian Nabi membacakan ayat ini, amma man a'ta wattaqa wa sadaqa bil husna. Ayat ini menunjukkan bahwasanya semua itu dimudahkan sesuai dengan jalurnya, sesuai dengan apa yang diciptakannya Allah kepadanya, dan tidak ada yang tahu kecuali ketika hal itu terjadi. Sehingga kita wajib untuk menuntut ilmu, menghafalkan Al-Quran, menghafalkan hadis, mengikuti kajian-kajian. Apa? Kan mesti ada yang diinginkan, ada yang ingin dicapai untuk memahami agama, untuk tazkiyatun nafas, untuk banyak. Nah itu kan sudah usaha, upaya untuk memperbaiki diri. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu an,
fi qawlihi ta'ala walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada qala mahtada minkum minal khalaiq li syai'in minal khairi yanfa'u bihi nafsihi wa lam yattaqi syai'an minasy syarri yadfa'u an nafsihi. Jadi Ibnu Abbas bagaimana dinukilkan oleh At-Tabari kaitan dengan firman Allah surat An-Nur ayat 21 tadi, dan ini menunjukkan akan penafsiran as-sahabah, walaula fadlullahi alaikum, kalau bukan karena rahmat Allah, karunia Allah dan rahmatnya, mazaka minkum min ahadin abada, niscaya kalian tidak akan bisa mensucikan, membersihkan hati kalian sama sekali. Artinya apa? Tidaklah kalian akan mendapatkan petunjuk, tidaklah di antara kalian dari makhluk tidaklah bisa mendapatkan petunjuk akan kebaikan sedikit pun yang bermanfaat bagi dirinya, walam yattaqi syai'an, dan tidak bisa terhindar dari kejelekan yang bisa menolaknya dari dirinya, kecuali karena Allah Azza wa Jalla, kecuali karunia dari Allah Azza wa Jalla. Jadi ketika seorang mendapatkan rezeki, itu adalah karunia Allah. Mendapatkan ilmu, karunia dari Allah Azza wa Jalla. Tapi tetap kita mengupayakannya. Mengupayakan ilmu itu, mengupayakan rezeki itu. Dan kita memohon senantiasa kepada Allah Azza wa Jalla. Wa qala Ibnu Sa'di rahimahullahu ta'ala fi tafsiril ayah suratul Hujurat. Al-ayah as-sabi'ah, ayat yang ke-7 sampai 8. Tadi sudah disebutkan ayatnya. Qal fahadhihi akbarul minan an yuhabbiballahu al-iman lil 'abdi wa yuzayyinahu fi qalbihi wa yudhiqahu halawatahu wa tanqadu jawarihahu lil amali salih lil amali bi syara'il islami. Ini adalah karunia Allah yang paling agung. Min akbar al-minan. Karunia Allah yang paling besar, paling agung. Yaitu apa? An yuhabbiballahu al-imana lil 'abd. Ketika Allah memberikan kecintaan hamba kepada keimanan. Ketika kita Allah takdirkan, Allah mudahkan untuk iman kepadanya, untuk mengamalkan ketaatan, wa yuzayyinahu fi qalbih, dan dihiasinya pada hati manusia, wa yudhiqahu halawatah, dan diberikan kemanisan iman, wa tanqada jawarihahu lil amali bi syara'il Islam, dan anggota badannya melaksanakan syariat Islam dengan melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Wa yubaghidallahu ilaihi asnafal muharramat, dan juga Allah berikan kebencian dalam hatinya itu dari segala bentuk kemungkaran yang diharamkan Allah. Wallahu alimun biman yastahiqu an yatafaddala alaihi bihadzal fadl, hakimun fi wad'ihi fi mahallihi laiq bihi. Ayat tadi ditutup dengan wallahu alimun hakim. Allah Maha mengetahui dan lagi Maha bijaksana. Artinya Maha mengetahui siapa saja yang berhak mendapatkan karunia itu. Siapa saja yang berhak mendapatkan karunia. Makanya tadi dikatakan balillahu yuzakki may yasha. Allah Azza wa Jalla membersihkan, memberikan tazkiyah kepada hamba-hambanya yang Dia kehendaki. Hakimun fi wad'ih, dan dalam hal ini Allah tidak zalim, hakim, bijaksana, fi wad'ih, dalam meletakkan sesuatu pada tempatnya yang laik bihi, yang sesuai. Ketika Allah Azza wa Jalla memasukkan hamba ke nerakanya karena kemaksiatan, kesyirikan yang dilakukan, dan itu sudah Allah tentukan fil azal, hada laisa zalimun. Allah tidaklah zalim. Wa mallahu bidzallamin lil 'abid. Allah tidaklah mendolimi hambanya. Mengapa? Karena Allah telah mengutus utusannya. Allah telah menjelaskan dalam Al-Quran mana jalan yang baik, mana jalan yang benar. Dengan diutus utusannya, Ar-Rasul, utusan Allah Azza wa Jalla, mengajak kepada ketauhidan, mencegah dari kesyirikan, mengajak kepada ibadah, mentaati Allah, melarang untuk mentaati syaitan,
Banyak sekali. Allah telah menyampaikan hujahnya kepada makhluk. Sehingga tidaklah zalim kepada hambanya. Allah tidaklah wa mallahu billamin lil abid. Allah tidaklah zalim kepada hamba-hambanya. Baik. Adapun fawaid, baik kita bacakan fawaid dari bab ini. Sebutkan ada 5 fawaid. Al-ula tazkiyatun nafas fadlun minallahi ta'ala. Jadi tazkiyatun nafas hakikatnya adalah taufik minallah, karunia dari Allah Azza wa Jal. Dan ini diminta, dimohon kepada Allah Azza wa Jal. Artinya apa? Taufik Allah Azza wa Jal, karunia Allah ini lahu sabab. Ada penyebabnya dari hamba. Yaitu apa? Dengan menjalankan ketaatan-ketaatan. Bahkan hakikatnya ketika hamba melakukan ketaatan, istiqomahnya hamba kepada Allah, istiqomah dalam melakukan ketaatan, itu hakikatnya taufik min Allah Azza wa Jal. Jadi tazkiyat an-nafas adalah karunia dari Allah. Ats-tsaniyah tazkiyatun nafs tutlab min Allah Ta'ala la min ghairihi. Tazkiyatun nafas itu dimohon kepada Allah. Dimohon dari Allah Azza wa Jal, bukan lainnya. Hari ini sebagaimana doa Nabi SAW, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Kemudian wa ala ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwali wal a'mal. Jadi tazkiyatun nafas itu atas amalan yang dicintai dan diridhoi Allah Azza wa Jal. Artinya apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan yang diridhoi dan dicintai Allah, itulah dengannya bisa dilakukan tazkiyatun nafas. Di antara yang disebutkan oleh salah satu bentuk bahwasanya semuanya min fadlillah, karunia Allah. Ketika tadi kita mendengar adzan dikumandangkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Al-adzan syariatnya ketika al-muadzin mengatakan Allahu Akbar, kita mengatakan sesuai dengan yang dikatakan oleh muadzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita ikuti sama. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Namun ketika hayya 'alatain, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ini kan ajakan. Hayya 'alas shalah. Hayya, marilah, ayo menuju salat. Ayo menuju kemenangan. Apa yang dikatakan oleh Nabi SAW ketika kita mendengar hayya 'alatain, la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan upaya kecuali dari Allah Azza wa Jalla. Jadi kita gantungkan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita bergegas untuk melakukannya. Artinya melakukan apa? Melakukan sholat, menuju kemenangan. Karena disitulah ketika ada panggilan Allah, kadang kita masih santai-santai, tidur-tiduran. Nah, makanya dengan kita menggantungkan kepada Allah, memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Ini di antara yang dikatakan oleh Syekh Ibrahim bin Amir Ruhaili, bahwasanya diminta kepada Allah, gantungkan kepada Allah, dan senantiasa kita memohon taufik dari Allah Azza wa Jalla. Ats-tsalitsa hidayatullahi al-'abd ila tazkiyatin nafsi min a'dhamin ni'am.
wa ajallil minan. Bahwasanya hidayah Allah kepada hamba untuk tazkiyatun nafas ini adalah satu karunia, satu nikmat yang agung. Satu pemberian yang paling agung. Wa antum tullaba ilmin, kalian termasuk yang dipilih oleh Allah Azza wa Jal, sebagaimana dalam ayat falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wal yundiru qaumahum idza rajau ilaihim la'allahum yahdharun. Kalian termasuk dalam ayat ini. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din. Sekelompok tulaba ilmin, penuntut ilmu, kelompok yang mempelajari agama. Kemudian waliyundiru qaumahum idza rajau ilaihim, mengingatkan kaumnya ketika kembali kepada kampung halamannya. Supaya apa? Supaya kembali kepada jalan Allah Azza wa Jalla. Maka dari itu apa yang mesti kalian lakukan? Hiddu wajtahidu, sungguh-sungguh. Jangan istilahnya sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Sungguh-sungguh untuk, karena ilmu itu tidak akan didapat dengan santai. Apalagi ketika ketika dengan Zoom kita dapati ada yang tidak melakukan adab dalam menuntut ilmu, dalam pakaiannya, santai-santai. Makanya saya seringkali sampaikan kepada teman-teman juga, kalau tidak ada himmah al-aliyah, apa itu himmah al-aliyah? Kesungguhan yang tinggi, niatan yang kuat, maka tidak akan bisa didapat ilmu ini. Al-himmah al-aliyah bisa tukatsir al-jibal. Kalau sudah punya himmah al-aliyah, bisa membelah gunung. Itulah himmah al-aliyah ini yang patut kita pupuk kembali, kita motivasi sendiri. Dengan bagaimana? Ya mungkin dengan bikin halaqah-halaqah sama teman-teman, atau bagaimana dikondisikan. Baik, ar-rabi'ah hidayatullah lil 'abdi maghbutatun bi asbabin syar'iyyah. Idza ata biha al-'abdu hadahu Allah ila sabilih. Bahwasanya hidayah Allah kepada hamba terikat dengan sebab-sebab yang disyariatkan. Idza ata biha al-'abdu hadahu Allah ila sabilih. Jika hamba itu mendatanginya, melakukan sebab-sebab yang disyariatkan, maka dia akan diberi petunjuk kepada jalan yang baik tadi itu. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW mengatakan apa? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Siapa yang berjalan meniti menuju ilmu, menuntut ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Apa hubungannya? Nah, hubungannya sangat erat sekali. Ibadah kita dengan ilmu. Kita mentauhidkan Allah, ilmu. Meninggalkan maksiat Allah juga ilmu. Ini kan ilmu semuanya. Jadi hidayah Allah kepada hamba itu terikat dengan sebab-sebab syar'i. Jika dilakukan oleh hamba sesuai sebab-sebab yang syar'i tadi, maka dia akan diberi petunjuk kepada jalan yang benar. Yang kelima, dan ini penting, tazkiyatun nafas inda ahli sunnah wal jamaah takunu lillahi ikhlasan wa billahi isti'anatan wa ala amrillahi ittiba'an. Bahwasanya tazkiyatun nafas inda ahli sunnah wal jamaah, menurut ahli sunnah wal jamaah, takunu lillah, yaitu dengan karena Allah, ikhlas karena Allah. Ada 3 hal. Dan ini antum tanamkan. Tazkiyatun nafas itu ikhlas karena Allah, senantiasa isti'anah kepada Allah, meminta pertolongan Allah. Bagaimana Nabi sebutkan, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Kemudian yang ketiga, wa ala amrillahi ittiba'an,
mengikuti meniti jejak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menjalankan perintah Allah sesuai apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah fondasi tazkiyatun nafs inda ahli sunnah wal jamaah. Ikhlas karena Allah, kita melakukan bukan ingin dipuji tetangga, dipuji mertua, dipuji teman, ustadz. La, ikhlas karena Allah. Isti'anah, meminta pertolongan Allah untuk langgeng. Kalau bukan karena pertolongan Allah, tidak akan langgeng apa yang kita lakukan. Semuanya billah azza wa jal. Isti'anah billah azza wa jal. Dan sesuai dengan perintah Allah, yaitu sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita senantiasa memohon kepada Allah Azza wa Jal sebagaimana doa yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Dan juga kita memohon kepada Allah Azza wa Jal, zat yang bolak-balikkan hati, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Insyaallah kita lanjutkan bahasan yang selanjutnya, bab yang keempat, di waktu yang lain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.